Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila Inana Sulfa dengan NIM 22210101916 dari Prodi Tadris IPS kelas IPS 2. Di sini saya akan membahas mengenai active learning dengan metode model Jigsaw. Metode Jigsaw adalah suatu teknis pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama dan interdependensi di antara para siswa dalam kelompok kecil. Metode ini dikembangkan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971. Tujuan utama dari metode Jigsaw adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa, memperdalam pemahaman materi, serta mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Metode Jigsaw efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, karena setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan mengajarkan materi. Selain itu, metode ini juga mendorong perkembangan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kemampuan mengajar. Selanjutnya, sintaks metode Jigsaw. Yang pertama, menentukan topik dan membagi materi. Guru memilih topik atau materi yang akan dipelajari. Materi dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian yang lebih kecil dan dapat dipelajari secara mandiri. Kedua, pembentukan kelompok asal. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa. Setiap kelompok disebut kelompok asal. Yang ketiga, penugasan segmen materi. Setiap anggota kelompok asal diberi satu bagian materi yang berbeda untuk dipelajari. Misalnya, jika ada 5 bagian materi, setiap anggota kelompok asal akan mendapat satu bagian dari 5 bagian tersebut. Yang keempat, kelompok ahli. Siswa dari berbagai kelompok asal yang mendapat bagian materi yang sama berkumpul menjadi kelompok ahli. Di dalam kelompok ahli, mereka mendiskusikan dan mempelajari bagian materi tersebut secara mendalam. Mereka bisa membaca, mendiskusikan, dan saling mengajarkan untuk memahami materi dengan baik. Yang kelima, pembelajaran kembali ke kelompok asal. Setelah diskusi kelompok ahli, siswa kembali ke kelompok asal mereka. Setiap anggota kelompok asal kemudian mengajarkan bagian materi yang telah mereka pelajari di kelompok ahli kepada rekan-rekan di kelompok asalnya. Proses ini memastikan setiap anggota kelompok asal memahami seluruh materi, bukan hanya bagian yang mereka pelajari di kelompok ahli. Yang keenam, penggabungan informasi dan diskusi kelompok. Kelompok asal berdiskusi dan menggabungkan semua informasi yang telah mereka pelajari dari masing-masing anggota. Diskusi ini membantu memperkuat pemahaman dan menjawab pertanyaan yang akan muncul. Yang ketujuh, evaluasi. Guru mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi melalui tes individu atau kelompok, kuis, presentasi, atau metode evaluasi lainnya. Evaluasi bertujuan untuk memastikan semua siswa telah memahami seluruh materi yang dipelajari. Yang kedelapan, umpan balik dan refleksi. Guru memberikan umpan balik mengenai kinerja pemahaman siswa. Siswa dan guru bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran, membahas apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Sekian pembahasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.